Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini dia Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition generasi ke-10. Tepat nih untuk Anda yang lagi mencari laptop tipis, ringan, tapi powerful. Se-powerful apa? Yuk kita bahas. Novotech Review. Barengan Novotech Review dan Lenovo Yoga Pro 7i ini saya gunakan selama kurang lebih 7 hari. Dan harus saya kembalikan. Karena barangnya sendiri emang masih cukup limited saat ini ada di Indonesia ya. Belum terlalu banyak orang yang menggunakan. Reviewer yang lain juga banyak yang belum mereview, makanya bendanya harus muter. Karena saya sudah mencoba, sepertinya sayang kalau tidak saya buat videonya dan juga tidak saya ceritakan experience penggunaan Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition yang satu ini. Saat pertama kita keluarin device ini dari dalam kotak, ya memang ada semacam experience yang gimana gitu ya. Benar, ini mungkin bukan yang paling tipis karena masih banyak yang lebih tipis. Bukan yang paling ringan karena sudah banyak laptop yang sekarang bobotnya bahkan di bawah 900 gram, tapi untuk powernya satu buah laptop yang menggunakan Intel Core Ultra 9 prosesor 285H. Kebayang nggak? Yoga Pro 7i Aura Edition generasi 10 ini memiliki ketipisan 16,9 mm aja dengan bobot 1,54 kg saja. Jadi super portable, tapi ya tadi powerful dan tidak salah dengar. Untuk otaknya, dia menggunakan Intel Core Ultra 9 prosesor 285H berpadu dengan Intel Arc 140T GPU, LPDDR5X 32GB dual channel, dan gak ketinggalan untuk storage-nya PCIe Gen 4 M.2 1TB. Untuk storage-nya dia ini memiliki dua buah slot, nggak cuma satu. Jadi bisa ditambah lagi kalau dirasa-rasa 1 tera itu kurang. Mumpung lagi ngomongin bagian internal, biasanya suka takut punya satu buah laptop yang powerful tapi nanti gampang panas. Untungnya untuk Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition ini dia sudah memiliki dua buah fan dan kita udah ngerti lah gimana handalnya Lenovo untuk menangani yang namanya heat managementnya. Sebagai gambaran gimana powerfulnya Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition yang tipis, ringan, tapi juga powerful ini dia beberapa data benchmark yang saya punya. Dimulai dari Cinebench R23-nya. Single core points-nya itu 2140 dan untuk multi-core score points-nya ada di 18.079 points. Untuk Geekbench-nya, dia memiliki angka single core 2800 dan multi-core score-nya 15.871. Untuk OpenCL, laptop ini memiliki skor 37.318, Vulkan score-nya di 33.659, dan untuk Crystal Disk Mark-nya, read speed-nya ada di angka 6.950 MB per second dan write speed-nya di 6.302 MB per second. Nah, dengan raw power seperti ini, agak-agaknya Lenovo Yoga Pro 7i untuk penggunaan Office tentu udah lebih dari cukup ya. Makanya dijajal-jajal nih oleh saya pribadi untuk penggunaannya nggak jauh-jauh dari yang namanya video editing. Ya, namanya juga orang yang suka bikin video di internet. Jadi ya nggak jauh-jauh dari hal itu. Proses editing, saya memilih menggunakan CapCut. Kita ngerti lah, CapCut itu bisa dibilang satu buah aplikasi yang sudah cukup ringan. Apa bedanya, Vic? Satu hal yang bisa saya rasakan adalah di saat saya menggunakan beberapa fitur-fitur yang memang memerlukan task power seperti stabilisasi. Ini terasa lebih cepat dibandingkan dengan Lenovo Legion Pro 7i yang saya gunakan saat ini. Gak ketinggalan bisa kita melakukan proses-proses lain seperti remove background dan juga optical flow untuk slow-mo. Laptop ini lagi-lagi bisa dibilang berjalan lebih cepat untuk prosesnya termasuk saat rendering dibandingkan dengan Lenovo Legion Pro 7i yang saya gunakan. Tapi tentu ya kalau kita ngomongin masalah laptop itu nggak cuma ngomongin power. Masalah kenyamanan juga penting. Oke, kita ngomongin dari hal yang langsung kita lihat pertama kali pas kita buka laptopnya. Masalah layar. Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition ini memiliki layar ukuran 14 inci menggunakan panel OLED dengan resolusi 3K dan panel ini adalah panel PureSight Pro-nya Lenovo. Jadi bisa dibilang secara warna udah panci, sudah nyaman dan sudah enak dilihat. Ternyata pas dikulik-kulik lagi ketahuan layar ini delta I-nya udah di bawah 1 yang berarti balik lagi kalau ingin digunakan untuk masalah editing secara warna sudah jauh lebih akurat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Satu hal yang mungkin harus saya ingatkan di sini adalah untuk panel layarnya memang dia ini glossy ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan laptop ini sambil ada pantulan cahaya di bagian belakang, ya cahayanya akan mantul.
At the same time, secara warna lebih rich, tapi ya pantulan cahaya tidak terelakkan. Nah, masalah kenyamanan yang kedua, kita pengen ngomongin itu dari bagian keyboardnya. Keyboard dari laptop ini sih menurut saya udah oke ya, karena seperti biasa ala Lenovo Yoga, dia udah ada disk caps-nya itu 0,3 mm, key travel-nya 1,5 mm. Sementara untuk touchpad-nya sendiri, seperti yang kita bisa lihat, ini bentuknya besar, lega, dan yang paling penting adalah responsif. Untuk masalah multimediaan, selain layarnya yang udah rich dan juga deep secara warna, dari sisi speakernya sendiri, Lenovo Yoga Pro 7 ini sudah memiliki 4 buah speaker dan udah punya sertifikasi Dolby Atmos. Secara suara ini udah oke, walaupun memang bukan yang paling rich. Sementara buat online meeting, Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition ini juga udah memiliki 3D array mics dan juga 360 spatial audio. Contoh hasil suara dan juga perekaman gambar nih kalau kita simulasi meeting dengan kamera 5 megapiksel bisa seperti ini. Adalah hasil contoh suara kalau kita menggunakan webcam dari si Yoga Pro 7i ini berpadu dengan mic-nya. Ini sih harusnya tidak ada fitur noise cancelling yang digunakan dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau ada suara berisik-berisik di sekitaran ya itu apa adanya gitu ya. Dan untuk kameranya sendiri sudah menggunakan fitur blur, portrait blur, dan juga auto framing. Jadi ya, seperti yang dilihat harusnya dia gerak-gerak ya. Kalau misalnya saya ini lagi bergerak-gerak, supaya gimana ceritanya dia ini tetap ada dalam posisi center. Kalau misalnya auto framingnya saya matikan, nah gambarnya agak sedikit lebih lebar. Oh iya, sampai kelupaan masalah connectivity untuk Lenovo Yoga Pro 7i ini dia udah menggunakan Wi-Fi 7 dan juga untuk Bluetooth-nya udah Bluetooth 5.4. Sementara untuk masalah port sendiri kita bisa ngelihat dari bodi sebelah kiri dia ini udah lengkap, ada HDMI, ada 2 USB-C Thunderbolt 4 dan juga ada 1 SD card reader, kemewahan tersendiri tuh ya. Sementara di bagian sebelah kanannya dia udah memiliki 2 buah port USB Type A 3.2 Gen 1 dan juga kedengaran sudah ada combo audio jack. Beberapa hal yang juga ditambahkan oleh Lenovo untuk Lenovo Legion Pro 7i ini adalah yang pertama untuk bagian bodi bawahnya dia udah menggunakan 50% recycled aluminium dan juga udah punya mil STD 810H. Nah, pengennya sih saya menutup video ini dengan cerita perbandingan antara specs, kenyamanan, dan juga harga ya. Tapi sayangnya saat video ini saya bikin, harga resminya tuh belum diumumkan. Cuman kalau ngelihat bocoran-bocoran yang ada di internet, sepertinya sih ada di area harga 20 sampai 21 jutaan. Dan kalau memang benar harga Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition ada di area harga 20-21 jutaan, it's a steal deal. Menurut saya gas jangan sampai kelewatan sih. Karena secara performa dan juga secara usage-nya ini sudah nyaman. Portable-nya ini beneran portable karena juga tidak berat secara laptop. Rasa-rasanya sih untuk Anda yang emang lagi mulai sibuk berkreasi, bikin ini itu semua segala macam, laptop ini akan bisa membantu, terlebih kalau memang lagi mencarinya ada di area Windows. Tapi ya, itu pandangan saya tentang si Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition Gen 10 ini. Menurut Anda sendiri gimana? Tulis di kolom komentar, yuk kita diskusi. Untuk saran Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.